Pada bab 3 ini topiknya tentang transport layer dan kita fokus ke TCP congestion control. Seperti topik sebelumnya kita udah belajar prinsip dari congestion control ya. Jadi tadi kita udah belajar sebelumnya. Kita masuk ke congestion control. Bagaimana kita melakukan supaya ini bisa adaptif, artinya kita bisa meningkatkan congestion window-nya menjadi 1 ms setiap RLT sampai dia terjadi deteksi loss ya. Kalau misalkan terjadi loss, maka dia nilainya di setengah dari sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat kontrolnya di sini, congestion window size-nya itu dinamis seiring dengan kondisi yang apa yang terjadi di sana, sehingga ini bisa dikatakan adaptif. Nah, konsepnya ya seperti ini. Jadi akibat dari seperti ini, congestion normalnya adalah congestion window per RTT, dan ini nilai congestion window-nya adalah dinamis tergantung dari kondisi yang terjadi ya. Bagaimana sender itu menghindari mendeteksi perseptif kalau terjadi congestion ya. Jadi pertama kita lihat apakah terjadi timeout atau tidak, atau 3 kali duplikat acknowledge, itu tanda-tanda terjadi congestion. Mekanisme banyak sekali, ada yang IMD, slow start, konservatif atau timeout events. Jadi dia akan melakukan konservatif setelah terjadi timeout. Jadi banyak cara untuk melakukan TCP congestion control ini. Di sini kita coba ilustrasikan untuk TCP slow start ini ya. Sebagai contoh, kita mulai dari congestion window-nya 1 ms, contohnya MSS-nya itu 500 bytes and RTT-nya 200 millisecond, dan initial rate-nya 20 kilobyte per second. Jadi ini kita kondisinya seperti ini, sehingga ketika kondisi terjadi dia akan melakukan dinamis. Pertama 1 window, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya ini. Jadi dia akan naik secepatnya. Kalau terjadi gagal, baru dia akan melakukan pengurangan, jadi dikurangi daripada setengahnya biasanya, sehingga setelah timeout itu terjadi kegagalan atau apa, kita naikin lagi seperti normal. Jadi naik 1 kali, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, ini nih yang adaptif. Dan kenapa sih dipilih 3 duplikat? Nah, ini Anda bisa lihat beberapa behind story-nya di sana. Umumnya 3 duplikat ini indikasinya memang hasil dari mungkin ini hasil penelitian ya. Saya kurang tahu di mana titik papernya tentang bahwa ada magic number 3 duplikat acknowledge ini. Tapi dari beberapa testing memang hampir capable dari networks itu minimal 3 duplikat kalau kita mau ngecek congestion controlnya. Dan skenario tadi itu bagaimana kita meningkatkan secara eksponensial. Jadi kita lihat transmisinya. Kalau misalkan terjadi drop di sini, maka ini kita bisa thresholdnya bisa dibuat setengah dari kondisi sebelumnya, sehingga selanjutnya kita bisa melakukan adaptif lagi di sana. Jadi secara umum kalau kita summary-kan kondisi ini, kita melalui slow start, dan kalau bisa kita lakukan adaptive congestion window-nya sesuai dengan kondisi paket yang terjadi di sana. Dan kalau misalkan terjadi timeout atau 3 duplikat acknowledge, maka congestion window-nya dikurangi dari setengahnya, kemudian di set threshold-nya. Nah, bagaimana kita menghitung TCP throughput ini? Apakah itu sesuai dengan window size-nya atau RTT, atau apa yang terjadi kalau misalkan terjadi timeout? Kita tahu kalau kita pakai metode sebelumnya,
ketika duplikat terjadi 3 duplikat atau timeout, itu windownya juga berkurang setengahnya. Apa itu nilai dari throughput itu? Nah, untuk dropnya itu nilai window ketika terjadi drop itu adalah W per 2, atau throughputnya menjadi W per 2 per RTT ya, W per 2 kali RTT. Rata-rata throughput itu adalah 0,75 kali W per RTT. Ini yang secara rata-rata. Sebagai contoh ya seperti ini, kalau 1500 byte segmennya, kemudian RTT-nya 100 milisecond dan throughput yang diinginkan 10 GB, maka kita perlu windownya seperti ini supaya kita dapat throughputnya, sehingga nilainya seperti ini. Kita lihat, wah ini kita perlu speed yang cukup tinggi. Nah, ada kasus lagi mengenai TCP fairness ini ya, dimana misalkan ada 2 host, masing-masing host punya koneksi 1 dan 2, dia akan melewati suatu router. Bagaimana dia keluar ke sini itu, apakah secara fair atau ini dibook sama ini? Nah, ini terjadi TCP fairness seperti ini. Nah, ini ada istilahnya kompetisi antara siapa yang dulu, apa yang metodenya, siapa yang kirim paling banyak, itu bisa banyak ya. Jadi congestionnya kita bisa adaptif di sini. Kemudian dia juga menurunkan faktor 2-nya, kemudian ini congestion 2 dan congestion 1 ya. Kemudian dia mencapai titik tengahnya, di mana tengah ini bandwidth-nya share antara keduanya. Sampai dia mendekati posisi yang sama. Nah, di dunia selain TCP, UDP ini hampir tidak digunakan ya, karena mungkin UDP sendiri kan tolerate packet loss, dan dia tidak biasanya untuk multimedia, jadi jarang sekali untuk melakukan seperti ini. Nah, satu lagi juga untuk fairness dan parallel TCP, di mana ada satu aplikasi yang request koneksi yang sangat banyak. Contohnya seperti di web browser itu kan, satu aplikasi butuh satu TCP, katakanlah rate-nya 10 ya, maka rate-nya jadinya R per 10. Kalau dia 11 TCP, R per 2 dan sebagainya. Ini nih yang kita bisa lakukan mencapai fairness ini. Jadi kalau kita perhatikan browser, kalau kita masuk ke URL di mana di sana ada request HTML, image dan sebagainya, katakanlah ada 10 objek yang request ke sana, maka rate-nya pun akan dibagi-bagi sesuai dengan metode adaptifnya ya. Itu yang terjadi di fairness. Oke, terima kasih.